Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepada kamu, Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, dengar, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah lalu menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Gak ada di situ dikatakan 1 tahun. Malam itu juga. Malam itu juga Yesus dibawa ke Mesir. Yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus. Ini kan sekarang pertanyaan saya, Pak. Pertanyaan saya, apakah anak yang baru lahir tidak termasuk di bawah 2 tahun? Ini kan keterangannya. Saya tanya sama Anda, apakah anak yang baru lahir tidak termasuk di bawah 2 tahun? Saya tanya sama Bang Jack yang Kristen. Bang Jack, apakah anak di bawah baru lahir tidak termasuk di bawah 2 tahun? Enggak. Saya tanya sama Bang Jack, tunggu dulu. Saya tanya sama Bang Jack. Ya termasuk itu baru lahir, termasuk. Dan malam itu juga Yusuf membawa Yesus ke Mesir, betul? Betul. Kenapa dibilang 1 tahun? Kamu dari mana dia ini? Sesuai petunjuk orang-orang Majus kepada Herodes bahwa diketahui itu anak-anak di bawah 2 tahun ke bawah. Iya, anak-anak di bawah 2 tahun harus dibunuh. Karena Yusuf tahu dari malaikat bahwa anak-anak di bawah umur 2 tahun harus dibunuh, maka malam itu juga Yesus dibawa ke Mesir. Kalau dia di bawah 2 tahun, berarti anak yang umur 1 hari pun di bawah 2 tahun. Anak berumur seminggu pun di bawah 2 tahun. Apakah Anda akan menolak ini? Artinya gini Bang, ini kan keterangan orang Majus terhadap Herodes. Jadi Herodes memperkirakan itu, artinya dari keterangan orang Majus bahwa Yesus ini sudah berumur sekitar 1 tahun ke atas. Gak ada, jangan mengada-ada Anda. Karena begitu dia lahir, malam itu juga dibawa ke Mesir. Jangan mengada-ada. Ayatnya jelas, ayat 14. Malam itu juga dia dibawa ke Mesir. Jangan mengada-ada. Kan keterangan malam itu juga artinya waktu mungkin waktu sudah diketahui jadi malam itu juga. Asumsi liar. Ini bukan jadi, asumsi, oke, saya tanya kepada Anda. Yesus dilahir ditandai dengan apa? Gak usah kita lari ke data dulu. Saya tanya, biar clear nih, biar kita biar bisa kita kupas nih. Yesus lahir ditandai dengan apa? Kupas ke sana dulu. Enggak, dia nggak berani jawab Bang Jack. Dia nggak jujur. Saya tanya sama Bang Jack atau Pak Denny, Yesus lahir ditandai dengan apa? Silakan Pak Jack dulu, Pak Jack. Bang Jack. Kalau Yesus lahir, kalau saya nggak mengakui Yesus itu lahir. Enggak masalah itu Pak, yang tertulis di dalam Bible ditandai dengan apa? Saya tidak tahu. Bintang? Ditandai atau Bintang? Bintang, Bang. Bintang? Ya kalau dari Bintang dari ya, timur bintang. jatuh. Ada bintang. Ada Majius. Bintang yang bercahaya. Nah ini, jadi orang-orang Majus itu tahu tempatnya Yesus karena melihat bintang jatuh ke atas rumahnya. Ya kan? Nah, setelah mengetahui itu, ya, setelah masuk ke dalam rumahnya Yusuf dan Maria, melihat anak itu, dia menyembah dan mempersembahkan hartanya, emasnya dan kemenyan. Nah, setelah itu orang-orang Majus dapat mimpi dari malaikat supaya jangan balik ke tempatnya Herodes, maka mengambillah jalan pintas, jalan lain. Nah setelah itu malaikat menemui Yusuf.
untuk membawa Yesus ke Mesir. Nggak ada 1 tahun di situ, jangan mengada-ada. Nggak bisa kau tipu-tipu di sini. Saya pakar Bible. Bentar dulu Bang, bentar dulu, step dulu, step. Bentar dulu, Pak Jack dulu. Pak Jack dulu mau bicara. Pak Jack, kenapa Anda tidak percaya Lukas 2:21 Yesus disunat 8 hari? Pak Jack dulu baru ke Steve. Silakan Pak Jack. Kontradiksinya di Lukas 2 ayat 21 sampai 22. Di situ kontradiksinya. Masalah sunat itu kan hukum dari hukum Taurat, itu pentahiran. Itu ada di kitab. Kalau dari ajaran Musa memang benar. Setiap anak itu harus disunatkan berumur 8 hari. Nah, menurut data dari Matius 1 sampai Matius 2 itu semuanya adalah narasi penulis, bukan kesaksian kebenaran, bukan acuan bahwa itu adalah kebenaran itu. Itu narasi penulis itu. Tetapi disinilah saya berulang kali menyampaikan ini kepada orang-orang Kristen. Mereka tidak mau percaya, cuman mengaku di bibir saja mereka percaya kepada Yesus, namun hatinya jauh dari Yesus, tidak mengikuti Yesus. Tapi Anda juga Kristen ya Pak Jack? Kalau KTP saya Kristen, saya orang yang taat mulai dari kecil. Saya seorang dari usia muda saya sudah melayani di gedung gereja. Oke baik. Step silakan ditanggapi. Kalau saya sih nggak ada yang nggak konek, semua konek. Sesuai apa yang terjadi, ini kan keterangan. Kalau kita membaca secara teliti, bahwa ini kan keterangan semuanya dari orang-orang maju sendiri kepada Bang Stefanus, Herodes. boleh izin sebentar Bang Stefanus? Campur dulu, entar dulu. Jadi menurut Jack, Step, keterangan Yesus disunat 8 hari itu tidak benar. Itu hanya narasi penulis saja. Komentar Anda, Step, silakan. Kalau itu pun dikatakan narasi, saya rasa tidak mungkin juga, karena menurut saya juga ini kan dalam Matius dan Lukas itu terkonek, sebab di sini kan dikatakan di bawah 2 tahun kan orang-orang ini dibunuh, artinya dia masih 8 hari itu mungkin sempat. Kalau mengikuti semua hukum-hukum Taurat mungkin pasti juga disunat, gitu Pak. Jadi yang mau syahadat, bentar ya, yang mau syahadat standby dulu ya, bentar ya. Siapa yang mau syahadat, Ber? Ini Ziggy, dia punya saudara Bang Andi. Oh iya Ini benar. kan, ya siap. Ya, standby dulu ya. Ini soalnya diskusinya agak sedikit bagus ini. Ya, Sedikit Bang Andi. Pak De, silakan Pak De. Oke, jadi kalau dia mengatakan itu 1 tahun itu omong kosong. Coba dibaca di ayat 2. Di situ jelas sekali orang-orang Majus itu bertanya, di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan? Yang baru dilahirkan. Ya kan? Nih, ayat 2 dibaca tuh. Dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Baru dilahirkan. Ya, setelah itu dia itu sebelum masuk ke rumahnya Yesus, dia mampir dulu ke tempatnya Herodes. Ditanya-tanya dia. Karena orang Majus itu ahli-ahli nujum, peramal. Ditanya, gimana itu dia? Nah, akhirnya datanglah orang-orang Majus itu ke tempatnya Yusuf karena melihat bintang jatuh di atas rumahnya. Kan tadi sudah saya ceritakan. Setelah itu datanglah malaikat menemui orang-orang Majus itu supaya jangan kembali ke Herodes. Maka mereka menyimpang. Betul. Jadi saya tidak Anda bohong kalau mengatakan 1 tahun karena di situ dikatakan baru dilahirkan. Udah. Itu saya tidak membantah sesuai datanya, tapi saya di sini sesuai data. Artinya begini, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Artinya keterangannya orang Majus kepada Herodes. Jadi saya tidak. Orang Majus itu mengetahui Yesus. Perhitungannya artinya saya Pertanyaan saya Bang, orang Majus itu datang setelah Yesus umur 1 tahun atau baru dilahirkan? Saya kan bilang di sini saya sesuai data, sesuai keterangan. Nggak berani jawab kan Bang Andi? Udah, netizen yang menentukan, dia nggak berani jujur. Sudah ya, netizen yang menentukan.
Nah, saya nggak mau ngeyalan-yalan, nggak mau saya. Data jelaskan baru dilahirkan. Kamu mau bilang setahun, itu penipuan. Lanjut Bang Andi. Oke, di sana kan baru dilahirkan Pak Stefan. Kita di sini nggak mau debat kusir, diulang 3 kali 4 kali, biarlah netizen yang menilai. Di sini Pak Jack aja Kristen setuju dengan argumentasi Pak Desugi berdasarkan data. Ya, tapi Anda juga kita nggak mau mempersalahkan ya, itu argumentasi dan iman Anda. Jadi diskusi di sini beradab, saling menghormati satu sama lain. Gitu ya, Steph.